Saya Lukmono Adi dari SMPN 28 Semarang. PTK saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Seni Lukis Berbasis Media Digital melalui pameran virtual kelas 9B SMPN 28 Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang: COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam dunia pendidikan. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentunya pembelajaran serupa di SMP 28 Semarang secara tetap muka tidaklah mungkin dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan program physical distancing oleh pemerintah untuk mencegah semakin meluasnya wabah COVID-19. Berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19, guru dan siswa SMP 28 Semarang tuntut mampu mengakselerasi pendidikan versi revolusi industri 4.0 yang mengedepankan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk pembelajaran pameran seni rupa yang harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan media digital sebagai salah satu faktor pendukung motivasi belajar seni rupa. Rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimanakah proses pembelajaran jarak jauh materi pameran seni rupa secara virtual siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah peningkatan hasil belajar seni lukis dengan media digital melalui pameran virtual siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang. Tujuan penelitian yang pertama, menjelaskan proses pembelajaran jarak jauh materi pameran seni rupa secara virtual siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar seni lukis dengan media digital melalui pameran virtual siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang. Manfaat penelitian sebagai salah satu sumber tambahan informasi bagi guru maupun calon guru sekolah menengah pertama dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran seni budaya atau seni rupa berkaitan dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran seni. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah dalam rangka memanfaatkan media digital sebagai sarana pengembangan inovasi dalam pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kompetensi akan mempengaruhi prestasi sekolah secara umum. Berikutnya adalah mengenai kajian teori belajar dan hasil belajar. Yang pertama, yang kedua mengenai inovasi media digital, yang ketiga mengenai karya seni lukis, dan yang keempat mengenai pameran virtual. Kajian teori yang pertama yaitu belajar dan hasil belajar. Belajar menurut Slameto pada tahun 2010 adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kajian teori yang kedua mengenai inovasi media digital. Menurut AS dalam EAL 2015 bahwa aplikasi media digital dalam pembelajaran seni secara virtual dapat meningkatkan interaksi dan motivasi siswa dalam belajar. Alat digital dipandang sebagai kunci membuka perhatian siswa dalam kegiatan belajar, sehingga banyak siswa yang terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran seni rupa secara virtual. Kajian teori yang berikutnya mengenai karya seni lukis. Lukisan adalah seni yang biasa mengungkapkan komposisi yang harmonis dari unsur-unsur seni rupa, mengandung penghayatan imajinasi yang kreatif, merupakan penyaluran ekspresivitas dari pelukisnya, dan mengandung ide atau gagasan pelukisnya. Seni lukis adalah salah satu cabang seni yang digunakan untuk mengungkapkan pengalaman estetis seseorang dengan menggunakan media rupa. Kajian teori berikutnya mengenai pameran virtual. Pameran virtual menampilkan koleksi digital, replika peristiwa atau objek nyata yang dikembangkan dengan bantuan alat multimedia dan virtual reality, menghasilkan lingkungan simulasi di komputer dan dikirimkan melalui web, sehingga pengguna akan mendapatkan hal yang sama, kepuasan saat mereka melihat atau menggunakan objek fisik dalam kehidupan nyata. Ramaya 2014. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam PTK ini adalah dengan diterapkan
model pameran virtual dalam pembelajaran jarak jauh seni rupa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran seni lukis dengan media digital siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang. Hipotesis tindakan yang pertama, implementasi model PJJ dalam pembelajaran pameran virtual dapat meningkatkan aktivitas belajar seni rupa siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang. Yang kedua, penggunaan media digital dalam pembelajaran seni rupa dapat meningkatkan hasil belajar seni lukis siswa kelas 9B SMPN 28 Semarang. Setting dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan pada bulan Juli sampai Oktober 2021 di SMPN 28 Semarang. Subjek siswa kelas 9B berjumlah 32 orang yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, pengamatan observasi, dan tes. Alat pengumpulan data menggunakan dokumen daftar nilai, dokumen catatan personal siswa, lembar observasi, serta butir soal tes praktek. Validasi dan analisis data. Data aktivitas belajar seni rupa yang diperoleh melalui pengamatan divalidasi dengan triangulasi sumber. Data kemampuan melukis dengan media digital supaya valid perlu dibuat kisi-kisi sebelum soal praktek disusun. Validasi perlu dilakukan terhadap instrumen penilaian tes praktek berupa penyusunan kisi-kisi sehingga terpenuhi validitas teoritik. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan dengan refleksi. Deskriptif komparatif dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal, data siklus 1 dan data siklus 2, baik untuk aktivitas belajar maupun kemampuan melukis dengan media digital. Prosedur tindakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Pada siklus pertama, pembelajaran jarak jauh seni lukis dengan teknik manual melalui pengenalan model pameran virtual melalui aplikasi web ArtStep. Pada siklus yang kedua, pembelajaran jauh-jauh seni lukis dengan media digital, aplikasi Android, Medibank Pen, Ibis Pen X, melalui aplikasi pameran virtual ArtStep yang direkod dengan aplikasi screencast otomatis. Siklus penelitian tindakan kelas ini yang pertama berasal dari sebuah problem berkaitan dengan rendahnya kemampuan siswa dalam materi seni lukis. Kemudian diidentifikasi permasalahannya sehingga ada sebuah perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi dari siklus yang pertama. Kemudian masuk ke siklus yang kedua diawali dari sebuah perencanaan pula. Dan sebuah perencanaan dikembangkan menjadi sebuah pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kondisi awal didapat bahwa aktivitas belajar seni rupa materi seni lukis sangat rendah, baru mencapai 40,63%. Yang kedua, kemampuan melukis rendah, rata-rata nilai 72,3. 13 siswa yang tuntas, hanya 40,6%. Kemudian setelah dilakukan siklus yang pertama, aktivitas belajar seni rupa mencapai 76,56%. Kemudian kemampuan melukis dari nilai terendah 64, kemudian nilai tertinggi naik dari 80 menjadi 88. Rata-rata nilai dari 72,3 menjadi 78,6 dan didapat 26 siswa yang tuntas atau 81,25%. Kemudian masuk ke siklus yang kedua, didapat bahwa aktivitas belajar seni rupa mencapai 86,72%. Adapun kemampuan melukisnya, nilai terendah naik dari 64 menjadi 80. Nilai tertinggi naik dari 88 menjadi 96. Rata-rata nilai 86,3 dan 32 siswa dinyatakan tuntas atau 100%. Ini berkaitan dengan hasil tindakan, berkaitan dengan presentase aktivitas dan presentase hasil belajar. Yang dari aktivitas dan hasil belajar kita lihat ada peningkatan. Kemudian hasil tindakan berkaitan dengan nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Berkaitan dengan hasil dari pembelajaran seni lukis digital. Dari mulai prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua juga terdapat peningkatan yang signifikan. Dengan demikian,
diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan aktivitas belajar seni rupa melalui implementasi model PJJ dalam pembelajaran pameran virtual siswa kelas 9B SMPN 8 Semarang. Kemudian ada peningkatan hasil belajar seni lukis melalui penggunaan media digital dalam pembelajaran seni rupa siswa kelas 9B SMPN 8 Semarang. Kemudian saran dari pelaksanaan PTK ini bahwa siswa diharapkan lebih sungguh-sungguh dalam pembelajaran seni rupa, khususnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bagi guru, diharapkan melakukan inovasi pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas yang ada. Kemudian bagi sekolah, harus selalu memberi dukungan agar para gurunya melakukan PTK dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di kelasnya. Demikian penyampaian PTK dari saya kepada Dewan Juri Lomba Karya Inovasi Guru Dinatalis ke-65 USW. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Demikian, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.